Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Alifian. Dan di video kali ini saya akan memberikan klarifikasi sekaligus review atas video yang pernah saya upload ini gitu ya. Jadi di video itu kan judulnya kan agak aneh gitu ya, dan saya memainkan gamenya itu juga agak aneh gitu. Sebenarnya kalian bisa lihat sendiri bahwa game itu dibuat untuk anak-anak, atau misalkan bukan gamenya ya, videonya. Kalian teliti lagi bahwa video itu dibuat untuk anak-anak gitu. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa ini adalah konspirasi, ini terkait dengan kode-kode tertentu gitu, saya nyatakan tidak. Karena ya buat apa juga kita memberikan kode-kode tertentu kepada anak-anak, kan mereka juga nggak bisa memecahkannya, kan begitu ya. Nah, kemudian kalau misalkan kalian cermati video itu, ya, kan di sana kan ada video yang ditambahkan gitu, atau di bahasa YouTube-nya adalah menambahkan kartu lah. Nah, video yang saya tambahkan itu juga video untuk anak-anak, jadi nggak mungkin lah ini berisi dengan teori konspirasi atau sesuatu yang semacamnya. Lalu game apakah itu? Kalau kalian lihat itu seperti sebuah game yang gak jelas, game yang random, tetapi di sana memiliki art yang sangat indah. Nah, untuk itu sekarang mari kita review. Inilah game yang akan kita review, judulnya adalah Gris. Ayo kita mulai reviewnya. Pertama-tama saya ingin mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan saya kesempatan untuk menikmati sebuah game yang sangat berkelas dan sangat indah ini. Gitu. Dan saya beruntung sekali bisa hidup di masa di mana game ini rilis dan saya diberikan kesempatan untuk memainkannya. Oke, pertama kita bahas soal grafiknya. Grafik di game ini bisa dibilang cukup bagus gitu ya, walaupun mungkin tidak seperti grafik-grafik game-game yang realistis itu, tetapi justru inilah yang menjadi sebuah cikal bakal kenapa game ini disebut bagus, atau saya sendiri menyebutnya sebagai sebuah masterpiece. Ini dari saya pribadi loh ya, saya menyebutnya sebagai masterpiece. Kalau teman-teman menganggapnya biasa saja, ya itu terserah teman-teman lah. Nah, karena memang dari grafik inilah kemudian saya jadi memiliki pandangan atau gambaran yang sangat jauh tentang dunia yang sebenarnya juga sangat jauh juga tidak ada gitu di dunia ini, tetapi bisa diberikan dengan warna-warna yang cerah, yang kadang juga berubah menjadi warna-warna yang agak kelam. Itu menunjukkan bahwa apa yang ditampilkan di sini adalah sesuatu yang sangat unik, sesuatu yang sangat artistik dan sangat seniman sekali. Gitu. Itu kalau misalkan bicara mengenai video grafik gitu ya, atau grafiknya, saya pikir sih lumayan bagus ya, sangat oke gitu, walaupun kadang level desainnya agak rumit gitu. Oke, yang kedua kita bahas langsung adalah level design. Jadi di game ini itu kalian tidak akan bisa mati gitu. Karakter kalian kalau misalkan gagal mencapai suatu tantangan, ya kalian harus mengulanginya lagi. Bukan mengulang seperti restart gitu atau respawn, tetapi kalian harus memijak suatu tempat untuk bisa kembali ke tempat itu atau menyelesaikan teka-tekinya. Dan levelnya di sini memang cukup mudah itu, karena memang game ini tidak menitik beratkan pada level tetapi kepada grafiknya itu tadi. Jadi memang grafiknya di game ini dibuat gila-gilaan untuk membuat kita semua ini refreshing gitu dari kehidupan di dunia nyata yang ya biasa-biasa saja. Kita bisa memainkan sebuah game yang luar biasa gitu.
itu adalah untuk masalah level desain. Oh iya, kemudian ada tambahan lagi. Jadi level desainnya di sini unik-unik gitu. Jadi misalkan nih ya, kalau di level pertama itu kan dunianya terlihat agak pink gitu ya, agak putih kemerah-merahan gitu, seperti susu yogurt gitu warnanya. Nanti kemudian semakin lama kalian akan melihat dunia yang isinya itu hitam putih gitu, atau mungkin dunia yang seperti hutan belantara, atau mungkin dunia yang seperti hujan gitu. Kalian bisa melihat itu semua nantinya di level-level berikutnya. Jadi level desain di game ini tuh benar-benar menggambarkan suatu imajinasi yang sangat liar sekali, tetapi sangat indah kalau dilukiskan atau dituangkan di dalam sebuah game. Gitu. Itu adalah untuk masalah level desainnya. Lalu kita ke masalah gameplaynya. Gameplay mekanik di game ini sebenarnya cukup simple, tetapi saya tidak menyarankan teman-teman untuk main ini di HP gitu ya, atau mungkin di tablet yang ukurannya kecil gitu. Kalau misalkan teman-teman mau, sekalian main di PC atau di laptop, karena game ini terkadang itu karakternya tuh kecil sekali dan tidak terlihat gitu. Sedangkan kita harus menggerakkannya untuk melompat di sisi yang tepat, atau mungkin untuk berjalan di tempat yang tepat gitu. Padahal karakternya itu hampir tidak terlihat. Maka di sini layar yang besar ini sangat diperlukan, dan juga kejelian mata kalian sangat diperlukan. Dan kalau misalkan bicara soal bagaimana gameplay mekaniknya, ini sebenarnya sangat simpel sekali. Jadi kalian ini pertamanya hanya bisa jalan gitu ya, jalan melompat, kemudian di suatu level tertentu kalian bisa mengeraskan diri kalian. Itu kalau saya sih menggunakannya stick PS gitu ya, mainnya di stick PS gitu. Saya belum pernah mencoba misalkan pakai keyboard sama mouse gitu, tetapi sudah cukup bagus lah kalau misalkan menggunakan stick PS. Dan ini kontrolnya juga tidak terlalu ribet gitu, karena nanti di sepanjang gameplay kalau misalkan ada moveset baru, kalian bisa lihat itu di tutorialnya. Jadi untuk kontrolnya sih mungkin tidak terlalu ribet gitu ya. Gameplay mekaniknya juga tidak gitu dipersoalkan itu, karena memang tidak terlalu ribet, tidak seperti game-game RPG itu kan, yang mana ini untuk ini untuk itulah ya, masih ribetan game RPG lah kalau menurut saya gitu. Kemudian kita masuk ke sound design-nya. Sound design di sini disesuaikan dengan pergerakan karakter kita. Misalkan kalau karakter kita jalan gitu ya, itu suara langkah kakinya kedengeran gitu, atau mungkin ada bertemu dengan makhluk lain gitu, itu suara makhluknya itu kedengeran gitu. Atau misalkan ketika di dalam hutan gitu, itu banyak sekali, kadang-kadang ada suara burung, ketika sedang hujan itu suara rintik airnya kedengeran. Jadi sound design di sini memang dibuat untuk menyenangkan teman-teman sekalian. Lalu kalau misalkan teman-teman sekalian ini lagi stres gitu, lagi capek gitu, udah kalian dengerin saja soundtrack yang ada di dalam video ini. Itu bisa digunakan untuk relaksasi teman-teman sekalian gitu. Nah, itulah tadi review saya tentang game ini gitu. Dan kalau misalkan saya disuruh untuk memberi skor gitu ya, semisal ya ini, maka saya pribadi loh ya, ini dari saya sendiri akan memberikan skor sempurna gitu ya. Atau kalau misalkan ini skornya adalah maksimal 10, saya akan memberikan ini skor 10, karena memang begitu bagus dan begitu berkualitas ini gamenya ya. Jadi saya full kalau misalkan memberi skor. Kalau teman-teman ada pendapat lain ya silahkan tulis saja di kolom komentar gitu ya, kita diskusi bareng.
Dan ya, menurut saya sih ini game yang sempurna, game yang tidak ada cacatnya sama sekali, dan selama saya main game ini saya tidak menemukan kekurangan apapun yang harus diperbaiki. Jadi itu saja review singkat saya untuk game Gris. Semoga teman-teman semua bisa tercerahkan, atau mungkin teman-teman semua jadi ingin membeli game ini, gitu ya. Jadi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.